Mary Riana. Namanya sudah tidak asing di telinga, termasuk para generasi milenial. Wajahnya kerap warawiri, baik itu sebagai motivator, sebagai bintang tamu, atau sebagai pembawa acara salah satu program di stasiun televisi swasta. Kesuksesan Mary Riana saat ini merupakan buah dari kerja keras dan semangat yang tinggi dalam menggapai mimpi-mimpinya. Nama wanita kelahiran Jakarta 29 Mei 1980 ini melambung saat buku biografi yang berjudul Mary Riana, Mimpi $1 Juta laris manis hingga menjadi bestseller. Buku ini menceritakan keberhasilan Mary Riana meraup $1 juta Singapura di usia 26 tahun. Hingga akhirnya, buku terlaris ini diangkat ke layar lebar dengan judul film yang sama. Jika banyak miliarder ataupun konglomerat itu terlahir dari keluarga yang kaya, maka lain halnya dengan Mary Riana. Wanita berdarah Tionghoa Indonesia ini berasal dari keluarga yang sederhana. Mary Riana lahir dari pasangan Suwanto Sosro Saputro dan Linda Sania. Ayah Mary hanyalah seorang pegawai biasa yang memutuskan berhenti bekerja dan merintis usahanya sendiri. Sementara sang ibu berprofesi sebagai ibu rumah tangga. Mary kecil mulai menempuh pendidikan di sekolah dasar Don Bosco Polumas yang terletak di sebuah permukiman wilayah Jakarta Timur dan perbatasan dengan Jakarta Utara. Kemudian, Mary Riana melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama Santa Ursula Jakarta Pusat dan menamatkan jenjang pendidikan menengahnya di sekolah Katolik khusus perempuan ini. Dan kemudian, ia juga melanjutkan di sekolah menengah atas Santa Ursula Jakarta Pusat. Setelah lulus sekolah menengah atas, awalnya Mary ingin meneruskan studinya di Universitas Trisakti Jakarta. Wanita yang masih berusia 18 tahun ini pada saat itu sudah berniat mengambil jurusan kuliah teknik elektro karena mengidolakan sang ayah yang dianggapnya seperti MacGyver, yakni tokoh film yang memiliki karakter cerdik dan serba bisa. Sayangnya, angan-angan ini tinggal kenangan. Saat tahun kelulusannya di sekolah menengah atas, ada 3 peristiwa bergejolak yang melanda negeri ini. Tepatnya, di tahun 1998 adanya krisis moneter, kerusuhan besar, dan lengsernya Presiden kedua, Soeharto yang menandai pergantian era dari Orde Baru ke era reformasi. Lantaran khawatir dan demi keamanan sang anak, orang tua Mary Riana mengirim Mary kuliah di Singapura. Ia terdaftar sebagai mahasiswa jurusan teknik elektro di Universitas Teknologi Nanyang, Singapura. Menurut Mary, saat itu ia merasa berada di dalam sebuah film perang, di mana ia diminta pergi meninggalkan Indonesia agar ia selamat. Kalau ada yang beranggapan Mary bisa kuliah dengan tenang karena memiliki uang ataupun biaya untuk pendidikannya dan ada biaya untuk hidup di Singapura, itu salah besar. Istri dari Alpha Christopher ini kuliah di Singapura dengan biaya yang pas-pasan, bahkan cenderung kurang. Maklum, semuanya serba terburu-buru, sehingga tak ada persiapan saat harus hijrah ke negeri orang. Begitu pula soal kemampuannya dalam berbahasa Inggris. Pada saat itu, Mary Riana sempat gagal dalam tes bahasa Inggrisnya. Di tengah kemelut kondisi keuangan, Mary ikut program pinjaman pelajar dari pemerintah Singapura. Kredit pendidikan ini memang banyak diterapkan di negara lain agar memperoleh pendidikan yang layak. Tapi namanya pinjaman ataupun hutang, Mary harus mengembalikannya. Pada saat itu, total general utang yang dipinjam Mary Riana sebesar $40.000 Singapura. Sadar dengan tumpukan utang yang harus dicicil, dan agar tetap bertahan hidup di negeri singa, Mary terpaksa bekerja paruh waktu mulai dari sebagai penyebar brosur, menjaga toko bunga, dan pekerja lainnya. Saat itu, uang saku yang dimiliki Mary Riana hanya sebesar $10 Singapura per minggunya, sehingga kadang dirinya harus menahan rasa lapar dengan berpuasa. Tak ingin seperti ini terus-menerus, Mary memutar otaknya, berpikir dengan keras,
dan menancapkan tekad untuk bebas dan merdeka secara finansial saat usianya menginjak 30 tahun. Hal ini ia niatkan ketika ia berumur 20 tahun. Namun, tekad saja tidaklah cukup, harus ada realisasi. Mimpi besar itu seperti menemukan jalan untuk mewujudkannya. Mary berpikir, bila hanya menempuh karir sesuai pendidikannya dan bekerja di sebuah perusahaan teknologi, maka ia baru bisa membayar pinjaman tersebut setelah 10 tahun bekerja. Dengan status mahasiswa, ia memberanikan diri terjun ke dunia bisnis multi-level marketing atau yang disebut juga MLM. Namun, bukannya untung, Mary Riana malah buntung dengan kerugian sebesar $200 Singapura. Sudah jatuh tertimpa tangga. Ini jugalah yang dirasakan oleh Mary Riana. Ia kembali mencetak rugi yang membuatnya kehilangan uang $10.000 Singapura saat menjajal peruntungan di dunia investasi saham. Meski hidup pas-pasan dan dirundung kemalangan karena bisnisnya yang tak kunjung untung, ibu dari 2 orang anak ini mampu menyelesaikan studinya tepat waktu, menjadi seorang insinyur teknik elektro. Jalan menuju kesuksesan mulai terbuka kembali bagi Mary Riana usai ia lulus dari bangku kuliah. Dewi Fortuna seperti berpihak padanya. Tepat di tahun 2002, ia bergabung dengan sebuah perusahaan keuangan sebagai konsultan finansial. Profesinya ini mengharuskannya menjual berbagai macam produk keuangan, seperti asuransi ataupun kartu kredit. Di awal karirnya ini, Mary itu merasa sangat kesulitan melakukan komunikasi dengan klien yang ada di Singapura karena harus menggunakan bahasa Mandarin. Namun ia tidak menyerah dan terus belajar. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, hingga belasan jam per hari, ia sukses meraup hingga lebih dari $200.000 atau sekitar 2 miliar. Dengan penghasilan tersebut, ia mampu melunasi kredit pendidikannya senilai $40.000 Singapura. Selain itu, ia mampu mendirikan perusahaan jasa keuangan bernama Mary Riana Organization di tahun 2004. Selang 2 tahun kemudian, Mary juga sudah berhasil menghasilkan $1 juta Singapura atau sekitar 10 miliar. Saat itu usianya baru 26 tahun. Dan kini pendapatannya terus melambung seiring bisnis yang dimilikinya yang semakin berkembang. Dari Mary ini, kita bisa belajar banyak hal. Selain itu, kita dapat belajar keterbatasan dalam hal apapun, termasuk materi, bukanlah halangan untuk kamu meraih kesuksesan. Dengan tekad, aksi nyata, pantang menyerah, dan juga selalu berpikir positif untuk maju, akan membantumu menggapai mimpi. Tak ada kata tidak mungkin bagi orang yang mau berusaha dan terus belajar. Tak ada rasa bangga tanpa usaha. Tak ada rasa puas tanpa kerja keras. Sukses kamu, ya tergantung dirimu.